istimewa. Komando. Lauk Siliwangi. Ya, untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja dengan yang utuh dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. disabilitas. Siap, aman. Aman, terima kasih banyak. Siap, aman. Aman, terima kasih banyak. Atur nuhun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. 25, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Hasil bakal negatif itu udah tahu. Santai gue bakal bongkar yang lainnya. Tanggal 22 gue harus di KPK untuk menjadi saksi. Kalian stay tune aja ya. Gua bakal bongkar, gue bakal bongkar sakit hati. Separuh profil DNA serta ajudan lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Firman. Dari hasil analisis terhadap seluruh Wilujeng anjing warga Jabar, Sampurasun. Hari ini tanggal 23 Agustus 2025 dan kembali lagi di channel Buka Suara, Busa Buka Suara bersama Anto yang akan membahas terkait opini-opini pemerintahan yang lagi hangat dan lagi perbincangan yang menarik di pemberitaan nasional maupun daerah. Dalam seminggu terakhir ini kita diguncang dengan pemberitaan yang luar biasa yang mencuri perhatian publik. Untuk kita simak apa minggu ini. Seminggu ke belakang yang menjadi pemberitaan hangat itu adalah salah satunya dari kasus mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak RK, yang sedang berselisih paham pencemaran nama baik atas anak dari Lisa Mariana yang mengaku-ngaku ayah biologis dari anak Lisa Mariana adalah Pak Ridwan Kamil atau Pak RK. Setelah keluar hasil tes DNA yang sebelumnya sempat dilakukan di awal bulan Agustus dari kedua belah pihak dan ada dengan anaknya juga ya seperti itu. Hasil yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus itu adalah sah secara DNA, tidak ada unsur identik anak dari Lisa Mariana adalah ayah kandung biologisnya Pak Ridwan Kamil. Tentu saja Lisa Mariana ngamuk, tantrum, dan kalah atas asumsinya bahwa ini adalah anak dari Pak Ridwan Kamil. Terlepas dari itu, apakah mereka sempat ada hubungan atau tidak, tapi ini adalah jawaban kepastian yang muncul di publik adalah bahwa Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari mantan pejabat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat masa beliau menjadi Gubernur Jawa Barat periode sebelumnya Pak Deddy Mulyadi ya, KDM. Di sini kita baca ya pemberitaan tentang ini edisi di Metro TV ya. Tanggal berapa ini? Kita lihat. Tanggal 20 Agustus rilis pengumumannya adalah pukul 14.21. Biar valid ya. Penyidik Barreskrim Polri telah mengantongi hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan anak dari Lisa Mariana berinisial C. Hasil tes DNA menyimpulkan bahwa tidak ada kecocokan. Saudara Ridwan Kamil dan anak saudari Lisa Mariana berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Ini yang disampaikan oleh
Kasubdit 1 Ditipid Cyber Bareskrim Polri Kombes Rizky Agung Prakoso di Bareskrim Polri Rabu 20 Agustus 2025. Belibet ya. Keren gininya pangkatnya. Berbekal hasil tes DNA tersebut, polisi akan melakukan langkah hukum selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Sebelumnya, RK ataupun selebgram Lisa Mariana, anaknya inisial CA, melakukan pengambilan sampel darah dan air liur di Bareskrim Polri pada Kamis 7 Agustus 2020. Sampel itu dibawa ke laboratorium Pusdokes untuk dilakukan tes DNA. Tes genetik ini untuk memastikan ayah biologis CA ini apakah benar RK sesuai yang disampaikan Lisa. Tes DNA yang dilakukan atas permintaan Ridwan Kamil kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Inisiatif itu dilakukan agar tudingan menghamili Lisa Mariana itu tidak berlarut-larut. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik. Ini nih kerjaannya jadi konsumsi publik ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan, kata Ridwan Kamil di Bareskrim Polri Jakarta Kamis 7 Agustus 2025. Berarti ini pernyataannya Ridwan Kamil saat itu saat diambil dimintai keterangan setelah pengambilan tes DNA berarti ya. Sementara itu Lisa Mariana meyakini bahwa hasil tes DNA menyatakan Ridwan Kamil adalah ayah dari anak berinisial CA, namun ia meminta tes DNA tidak dilakukan dengan rekayasa. Ya, rekayasa atau tidak, saya rasa ini adalah negara pemerintahan, negara hukum yang kita masih percaya bahwa penegak hukum memiliki integritas dan kredibilitas yang luar biasa. Biasa nih Lisa Mariana tantrum atau ngamuk atau apalah, nggak percaya, nggak mungkin hasil negatif. Ya sportif aja ya bang, berjalan dengan lancar. Ujar Lisa usai selesai memberikan sampel darah dan air liur di Bareskrim Polri. Ya kurang lebihnya intinya sih bahwa Lisa Mariana itu kita tidak tahu ya apakah memiliki hubungan sebelumnya dengan Pak Ridwan Kamil atau tidak, itu adalah masalah personal. Tetapi yang kita cari jawabannya adalah mereka, mohon maaf, Lisa Mariana mengangkat ke pemberitaan bahwa memiliki anak dari Pak Ridwan Kamil, itu yang harus menjadikan jawaban, mencari jawaban untuk kepastian apakah benar atau tidaknya, karena kan Ridwan Kamil itu memiliki istri sah Bu Atalia ya, dan bagaimana kita harus menjaga seorang perasaan dari seorang istri sah secara di mata hukum ini agar tidak ada terseret kemana lagi. Dan sebelumnya pun saya ini salah satu contoh bahwa di masa Pak Ridwan Kamil masih zamannya wali kota maupun gubernur, beliau suka memakai ini ya, ciri khas yang beliau pakai, kadang warna biru ya, kalau Pak Deddy Mulyadi itu kan warna putih gitu ya. Terlepas dari itu, pokoknya ini sudah terselesaikan, nah, dan semoga ini sudah tuntas, jangan ramai lagi di publik, cukup sampai sini, dan saya meyakini bahwa Pak Ridwan Kamil tentunya memiliki kondisi yang memiliki jiwa yang baik. Dan terlepas dari itu, apakah nanti kasus hukumnya, apakah nanti naik lagi dan kasus PJB dan sebagainya, yang dimana kabarnya Lisa Mariana itu nantinya akan diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Dia makin menggembu-gembu lagi nih, gagal minta pengakuan, dan selanjutnya berusaha untuk mencari celah lain agar kondisinya jatuh lagi. Lucu sekali ini Lisa Mariana. Tapi kita ini belum tahu ya apakah dugaan korupsi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil saat masa sebelumnya apakah benar terjadi atau tidak. Kita lihat karena ini masih belum tuntas, dan saya berharap saya memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa karena saya sempat beberapa kali bertemu dengan beliau, orangnya itu santun, sopan, ramah, baik, dan sayang kepada keluarganya, terutama kepada ibunya, dia sangat menghormati sekali. Dan kalau kita bicara dari perekonomian, Pak Ridwan Kamil ini orang yang berpendidikan sekali, dan menurut saya ya, sekali lagi mohon maaf ini opini saya,
kalau orang yang tidak suka dengan ini opini seorang disabilitas, ya Pak Ridwan Kamil itu adalah memiliki integritas yang tinggi menurut saya, dan dari sisi materi pun beliau sudah cukup, dan secara logika buat apa Pak Ridwan Kamil ini untuk mencari keuntungan atau korupsi yang sebetulnya dia tidak perlu lakukan, kecuali ada permainan politik, tuntutan di belakangnya dia yang mengharuskan adanya kondisi tersebut. Nah, ini kadang-kadang kan di dunia pemerintahan itu yang kita harus mencari tahu. Bisa saja Ridwan Kamil ini adalah menjadi tumbalnya dari di belakang pemerintahnya, atau nuansa politiknya ini kental. Kalaupun iya, saya meyakini bahwa ini adalah ada unsur politik yang bisa dijadikan Ridwan Kamil adalah salah satu tumbalnya untuk menutupi kasus-kasus yang lainnya. Maka dari itu, atau ya saya yakin sih Ridwan Kamil tidak seperti itu, tapi kalau dia berubah itu karena lingkungannya yang tidak baik. Itu opini dari saya, sampai sini dulu. Jangan lupa tersenyum hari ini. Kalau kamu suka dengan video ini, channel Buka Suara, dan kamu untuk penyandang disabilitas, jangan lupa di like, comment, dan share. Di subscribe tentunya supaya channel ini terus berkembang, dan alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber lebih, dan semoga subscribernya semakin terus bertambah. Terima kasih, sampai ketemu di vlog berikutnya. Ada lagi pemberitaannya di vlog kedua ya. Tunggu.